Apa hanya ini kamar yang disediakan untuk anggota keluarga Shirley? Elios marah, karena kamar yang diberikan kepadanya lebih kecil daripada kamar Laura yang ia masuki tadi. Aku mau ganti kamar. Maaf, Tuan. Hanya ini kamar yang tersedia saat ini. Butuh waktu jika Anda ingin menggunakan kamar lain. Omong kosong apa yang kau katakan sekarang? Berani sekali kau menjawab perkataanku? Elios mengangkat tangannya, siap melayangkan tamparan. Namun itu ditahan oleh Laura. Apa yang sedang kau lakukan sekarang? Laura memberi tatapan tajam. Memberi pelayan kurang ajar ini pelajaran. Kau tidak punya hak untuk melakukan itu. Elios meringis pelan, saat ia merasa nyeri akibat cengkraman Laura pada tangannya. Elios menepis tangan Laura. Tentu saja, aku memiliki hak untuk melakukan ini. Nampaknya kau masih belum mengerti posisimu, ya? Aku mengizinkanmu tinggal di sini, karena Ash sendiri yang membawamu. Tapi aku belum percaya, kalau kau adalah cucu ketiga Jordan Shirley. Belum ada bukti untuk membuktikan hal ini. Jadi, kau tidak boleh berbuat seenakmu di tempat ini. Siapa kau berani melarangku? Laura menunjukkan cincin Shirley. Aku pemimpin tempat ini sekarang. Lebih baik kau tenang, dan nikmati sisa hidupmu dengan baik. Laura menarik tangan pelayan yang tadinya hendak ditampar Elios keluar dari kamar. Elios yang kesal, mengambil vas di atas meja, melemparnya ke dinding hingga pecah dan berantakan. Laura, awas saja kau. Saat kebenarannya terungkap, kau adalah orang pertama yang akan aku habisi. Sementara itu Cecilia menatap undangan di tangannya. Dalam undangan tersebut, tertulis kalau Shirley akan mengadakan pesta besok malam, untuk mengumumkan cucu ketiga Shirley. Ini terlalu mendadak. Kenapa Laura melakukan hal seperti ini? Cecilia melempar undangan ke lantai. Tidak mungkin Bach Asterisngan itu benar-benar Shirley, kan? Kelak. Pintu kamar dibuka oleh Brian. Pria itu masuk ke dalam sambil membawa sebuah undangan yang sama. Laura memberiku undangan ini. Brian menatap undangan milik Cecilia yang ada di atas meja. Oh, kau sudah tahu ya? Ini salahmu. Cecilia memijat keningnya. Jika saja kau tidak merencanakan ide bodoh dengan membawa Bach Asterisngan itu kemari, Laura pasti tidak akan melakukan ini. Alasan kenapa Laura tidak bisa jujur, pasti karena Elios sungguh cucu ketiga. Dia tidak mau, kalau seseorang seperti itu masuk dan menghancurkan Shirley nantinya. Kau malah membuat pekerjaan Ash semakin mudah. Brian duduk di sebelah Cecilia. Tadinya, ia hendak membicarakan soal Ash yang mempersiapkan pertunangan untuknya. Tampaknya, ini bukan waktu yang tepat untuk menceritakannya. Honey, sudah kubilang, kan? Brian menggenggam tangan Cecilia. Orang jelek sepertinya tidak mungkin saudaraku. Kau menilai seseorang dari wajah mereka. Bagaimana jika semua perkiraanmu salah? Brian tersenyum. Jika aku salah, aku akan membunuh Ash saat itu juga. Apa? Cecilia melotot. Brian mengatakan hal yang penuh dengan kecerobohan. Aku bersumpah. Bahkan dia bersumpah. Seseorang seperti Brian, tidak mungkin melanggar sumpah yang telah ia ucapkan. Dia telah dididik dengan baik oleh Jordan. Baiklah, sebagai gantinya, jika kau benar, maka aku akan mengabulkan satu permintaanmu, ujar Cecilia, apapun. Lia. Brian berbinar, lalu memeluk Cecilia, aku sayang padamu. Jauh-jauh, sana. Di tempat lain. Laura sudah mengirim undangan. Ash menghembuskan asap cerutu ke udara. J. Asteris selang bodoh ini berpura-pura pintar dan menolak segalanya. Pada akhirnya, dia tetap melakukan yang seharusnya dia lakukan. Charlotte tersenyum. Ini artinya, rencana kita berjalan dengan lancar kan, sayang?
Ini terlalu lancar, sampai membuatku sedikit curiga. Ayolah, apa yang kau curigai? Jika kau berpikir berlebihan, kesehatanmu akan menurun. Dokter sudah bilang, agar kau beristirahat dan tidak membebani pikiranmu, kan? Ya, kau benar. Charlotte diam sebentar, lalu mengungkapkan keinginannya. Bisakah aku ikut ke sana? Tidak. Charlotte cemberut. Kenapa? Pestanya diadakan pukul 8 malam. Ash membelai rambut Charlotte, aku tidak mau itu membuatmu terlambat tidur. Ini juga tidak baik untuk anak kita. Charlotte tersipu. Aku sangat senang, karena kau sangat peduli padaku. Berbeda dengan mantan kekasihku yang brengsek. Sudahlah, jangan mengingatnya lagi. Sekarang, sudah ada aku di sini. Iya. Mata Charlotte mengarah kepada seorang anak perempuan yang sedang mengintip dari balik pintu. Apa yang kau lakukan di sana, Ruby? Ruby Smith, putri Charlotte langsung terkejut saat ketahuan oleh ibunya. Ash sontak menoleh, memberi tatapan tajam yang membuat Ruby bergetar. Ibu, aku takut tidur sendirian. Cicit Ruby. Kau ini sudah besar, bagaimana bisa takut pada hal sepele? Balas Charlotte. Tapi, ibu. Aku membawamu kemari bukan untuk mendengarkanmu merengek karena takut tidur sendirian. Cepat kembali ke kamarmu sekarang. Ash melirik Theo. Bawa dia ke kamarnya. Theo langsung menuju pintu, menggendong Ruby, membawa anak itu kembali ke kamarnya. Dalam perjalanan, dia berpapasan dengan Brian. Melihat Theo membawa anak kecil di gendongannya, Brian langsung tahu itu adalah anak Charlotte yang dibawa kemari. Brian memperhatikan wajah Ruby dengan seksama. Gadis kecil itu sangat cantik, namun dia terlihat ketakutan. Dia mengalami hal yang berat, tentu saja ketakutan. Brian melanjutkan perjalanannya, dari kecil saja sudah secantik itu. Sekali ayah memperkenalkannya, pasti banyak orang yang akan mempersiapkan putra mereka untuk meminangnya. Brian tiba di depan ruangan Ash. Ia mengetuk pintu. Setelah mendengar jawaban, Brian masuk ke dalam. Malam, ayah, ucap Brian. Kau tahu kenapa aku memanggilmu? Tanya Ash. Brian berwajah polos. Tidak. Aku ingin memberikan sesuatu, karena kau telah bekerja keras sejauh ini, ujar Ash. Sesuatu? Brian cukup penasaran. Kau menginginkan galeri seni, kan? Aku akan memberikannya kepadamu. Charlotte yang mendengar itu langsung terkejut. Sayang, apa maksudmu? Memang Brian melakukan apa sampai mendapatkan aset sebesar itu? Dia sudah membantuku menemukan Elios, tentu saja dia harus diberi hadiah, balas Ash. Tetap saja, sayang. Brian tidak bisa mendapatkan itu. Charlotte sedikit merengek. Ibu, apakah ada sesuatu yang membuatmu kesal? Tanya Brian. Apa? Charlotte menatap Brian. Habisnya, kau terlihat tidak senang saat tahu aku mendapatkan hadiah. Brian murung, apa aku memang tidak pantas mendapatkannya, ya? Charlotte terkejut dengan sikap Brian. Tidak, bukan begitu. Aku tahu, kalau ibu sangat menyukai seni. Brian tersenyum kecut, wajah yang begitu polos dan terluka ditunjukkan. Mungkin memang lebih baik kalau galeri itu untuk ibu saja. Yang aku lakukan hanyalah hal kecil yang tidak berarti. Iya, kan? Charlotte tak menyangka kalau Brian akan mengeluarkan ekspresi seperti itu. Ekspresi yang membuat seseorang jatuh dalam rasa bersalah yang kuat dan tenggelam ke dalamnya. Charlotte, kau harus perhatikan lagi caramu bicara, ujar Ash. Sekali lagi, Charlotte terkejut, karena Ash tidak memanggilnya dengan sebutan sayang. Apalagi, ekspresi yang ditunjukkan Ash sangat dingin.
Brian tersenyum dalam hati. Ayah pandai mengajari seseorang, tapi tidak pandai mempraktekkannya. Kemarilah, Brian. Brian mendekati Ash. Di meja, telah tersedia sebuah dokumen yang menyebutkan bahwa galeri seni milik Victor akan diberikan sepenuhnya kepada Brian, dan Ash tidak bisa mencampuri urusan apapun di dalamnya. Ash menandatangani surat tersebut. Charlotte yang melihatnya mencoba menahan amarahnya. Bagaimana tidak? Galeri seni tersebut adalah salah satu incarannya. Sekarang, itu telah menjadi milik orang lain. Ini dia. Ash menyerahkan dokumen kepada Brian. Brian menerimanya dengan senyuman. Terima kasih banyak, Ayah. Aku berjanji akan menjaga dan membesarkan galeri ini dengan baik. Kau boleh pergi sekarang. Ayah. Karena Ayah sudah mengirim Elios ke Shirley, bisakah aku menyarankan sesuatu? Tanya Brian. Ash menggelengkan kepalanya. Aku tidak membutuhkan bantuanmu dalam rencanaku. Yah, baiklah. Kalau begitu, aku pergi dulu. Silahkan nikmati waktu kalian. Brian keluar dari kamar Ash. Bagus, semua berjalan sesuai rencana. Di perjalanan, Juan mengetuk-ngetuk pahanya dengan jari telunjuk. Wajahnya masih datar, bersamaan dengan aura negatif yang tak kunjung pudar. Kenapa perjalanannya lama sekali? Kapan kita akan sampai? Tanya Juan. Gina yang sedang mengemudi merasa kesal. Tuan Shirley, Anda sudah menanyakan pertanyaan yang sama sebanyak 23 kali. Kau bahkan bicara sopan, aneh. Karena saya sedang belajar bersabar. Gina tersenyum. Percepat mobilnya, aku mau kita tiba sebelum pukul 8 malam. Gina menghela nafas. Sabar, Gina. Sabar. Ingat, saat ini Juan Shirley hanya sedang kesal. Kenapa kau lamban sekali, sih? Kalau begini, lebih baik aku berlari saja, ujar Juan. Saya tidak akan melarang Anda melakukan itu, saya malah senang sekali. Cih, aku menyesal membawamu. Jika ini Hans, dia bisa tiba kurang dari 2 jam. Gina tersenyum. Urat-urat kemarahan tercetak jelas di seluruh wajahnya yang sudah memerah. Ia menggenggam setir dengan erat, menginjak gas lebih kencang hingga kecepatan penuh. Gina bahkan sengaja menyetir ugal-ugalan, menyalip banyak mobil sekaligus, melanggar lampu merah, tidak melambat saat ada polisi tidur, hingga membuat beberapa mobil berisi pasukan khusus Shirley yang ikut untuk menjaga Juan, tertinggal jauh di belakang. Namun itu tak membuat Juan merasa khawatir. Karena perjalanan seperti ini sudah biasa bagi Juan. Saat mereka telah tiba di jalan pribadi Shirley, muncul 4 mobil dari arah berlawanan. Gina sontak menginjak gas dan membanting setir, agar tidak menabrak. Alhasil, mobil berputar beberapa kali, hingga membuat bekas ban di jalan. Mobil berhenti dengan posisi dikepung oleh 4 mobil tersebut. Dari keempat mobil, muncul orang-orang yang membawa senjata. Kau bisa mengurus mereka, kan? Tanya Juan. Gina melepaskan sabuk pengamannya. Beri aku 10 menit. Gina keluar dari mobil. Saat melihat seorang wanita dengan tubuh kecil, orang-orang langsung tertawa. Hahaha, wanita sekecil ini mau melawan kami. Serius? Nak, lebih baik kau kembali pada ibumu. Apa Shirley tidak punya cukup uang sampai harus memperkerjakannya? Gina meregangkan otot-ototnya. Kalian banyak bak. Gina terkejut, tak tahu harus bereaksi apa, saat mobil yang tadi ia kendarai tiba-tiba melesat, menabrak kumpulan orang di depan, lalu pergi begitu saja. Tentu saja Gina tahu, siapa yang mengendarai mobil itu. Siapa lagi kalau bukan Juan? Juan Shirley, bach asteris ngan ini. Gina mengeluarkan pisau dari saku jasnya. Aku akan membuat perhitungan karena kau berani meninggalkanku. Di tempat lain Bianca sedang berbicara.
Ayo bangun semuanya, pekerjaan kita masih banyak. Tidak ada waktu untuk istirahat. Seberapa kali pun Bianca mencoba memberi semangat pada para pelayan untuk semangat bekerja, mereka tetap menunjukkan wajah lesu seperti sedang kerja paksa. Menurut Bianca, itu wajar saja. Mereka sedang mencoba menghias Rose Mansion, tempat Juan dan Laura menyelenggarakan pesta pernikahan, hanya dalam waktu 1 hari saja. Seahli apapun seseorang dalam pekerjaannya, menghias tempat yang super luas dan rumit ini dalam waktu sesingkat itu, sangatlah tidak mungkin. Bahkan, Bianca sudah membawa pelayan dari keluarga Ran untuk membantu, berharap pekerjaan ini akan lebih ringan. Namun tetap saja, semuanya tidak bisa membantu banyak, karena tempat yang terlalu besar. Kalau seperti ini, pestanya bisa gagal. Bianca melirik Hans yang berdiri di sebelahnya. Sejak tadi, Hans adalah yang paling banyak bekerja. Mulai dari mengangkat barang-barang berat, naik turun tangga puluhan kali karena lift sedang diperbaiki, memeriksa setiap kamar, membantu dekorasi, dan masih banyak lagi. Tapi kondisi Hans berbeda, dengan para pelayan yang bekerja lebih sedikit. Hans tidak terlihat lelah sama sekali. Keringat yang membasahi tubuh, malah membuat pria itu terlihat semakin seksi. "Kau tidak capek?" tanya Bianca. "Tidak. Juan sangat beruntung, bisa menemukan seseorang sepertimu. Apa ada pekerjaan yang harus saya lakukan lagi? Jika tidak, saya ingin kembali ke Shirley." "Kau sangat kaku." Bianca menghela nafas, "Simpan keinginanmu untuk kembali ke Shirley. Tidak ada waktu untuk ke sana, karena kau akan menghabiskan waktu sampai pesta tiba di sini." "Baik." Hans mengambil kotak berisi hiasan, membawanya menuju salah satu pilar berukuran besar. Hans menaiki tangga dan mulai menghias pilar tersebut. "Dia benar-benar cepat, pekerjaannya juga bagus," gumam Bianca. Bianca melihat pelayan lain yang masih lesu. Ia menepuk kedua tangannya untuk mendapatkan perhatian semua orang. "Baiklah, semuanya. Dengarkan aku, ini adalah pengumuman penting. Aku tahu, kalian sangat capek dan ingin beristirahat. Aku juga begitu, kok. Sayangnya, kita tidak bisa berhenti sekarang. Ini adalah pesta penting yang akan dicatat dalam sejarah keluarga Shirley. Tapi kalian tidak perlu khawatir, karena kerja keras kalian akan dibayar oleh Shirley." Mendengar kalimat terakhir, para pelayan yang awalnya lesu langsung bersemangat untuk mengerjakan pekerjaan mereka. Ya, uang adalah penyemangat terkuat. Bianca kembali melirik Hans yang sudah selesai merias pilar. Kini pria itu sibuk menghias dinding. Tatapan Bianca menajam, menatap lekat pada wajah Hans yang hanya terlihat setengah dari matanya. Malam tiba, Laura menatap pemandangan malam dari balkon kamar Juan. Dari laporan yang ia dapatkan, kemungkinan Juan baru bisa pulang besok, karena jadwal yang menumpuk. Lalu ada kabar lain, kalau Juan sedang dalam perjalanan kembali ke mansion. Karena itulah, Laura buru-buru datang dan menunggu Juan. Ia ingin berkata jujur pada Juan, sebelum hari pesta tiba. Mansion Shirley adalah tempat ternyaman untuknya, dia memiliki banyak teman dan cerita. Namun malam ini, Laura merasa sangat sesak. Apa karena Juan dan Gina sedang pergi? Cecilia yang tak kunjung kembali? Emma yang sedang terkena flu? Apa karena keberadaan seorang pengacau di dalam sana? Nyonya. Laura melirik pelayan yang tadinya mengantar Elios ke kamar. "Ada apa?" Tuan Elios membuat keributan. Dia bilang, makanannya tidak enak, lalu melempar piring ke arah pelayan. Laura menghela nafas. Ini sudah laporan ke-14 yang disampaikan pelayan kepadanya tentang Elios. Laura sudah tahu, kalau Elios tak akan pernah berhenti berulah, karena pria itu sedang caper dan ingin menunjukkan kekuatannya di depan seseorang yang dianggapnya lebih lemah. Makanya,
Laura sengaja mengabaikan semua hal yang dilakukan Elios, agar dia semakin kesal karena Laura yang coba dipancing tidak kunjung keluar. "Bagaimana kondisi pelayan itu?" tanya Laura. "Semuanya baik-baik saja, karena piringnya berhasil ditangkap." Lalu, Tuan Elios marah dan membanting barang-barang ke lantai. "Sekarang dia di mana?" "Sedang berkeliling." "Apa dia menghancurkan sesuatu lagi?" "Tidak, hanya berkeliling." "Dia terus menanyakan keberadaan Anda, tapi tak ada satupun yang menjawab." "Bagus. Nyonya, kenapa Anda membiarkan seseorang sepertinya mengacau?" "Aku hanya memberinya sebuah kehormatan kecil." Pelayan tersebut tak mengerti. "Kembalilah, kau boleh beristirahat." "Baik, Nyonya. Selamat malam." Laura menaikkan kimono yang melorot, menutupi bahunya dengan itu. Lagi, rasa sesak itu kembali muncul. Perasaan Laura jadi tak enak. Keputusan tentang kehormatan memang menyebalkan. Laura sengaja menyuruh semua orang untuk membiarkan Elios melakukan apapun yang dia inginkan dan memperlakukan Elios layaknya seorang Shirley. Sekali lagi, semua ini didasari oleh kehormatan. Selain itu, ada satu alasan penting kenapa Laura menerima Elios di sana. Alasan yang sangat berguna bagi dirinya sendiri. "Aku harus bertahan sebentar. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai sesuatu yang baru." Laura keluar dari kamar Juan. Ia memutuskan untuk berkeliling lantai itu sebentar, selagi menunggu Juan. Pikiran Laura terus mengarah pada rencana yang telah ia susun dengan rapi. Semuanya akan baik-baik saja. Laura berhenti di sebuah lorong. Dinding sebelah kiri dipenuhi dengan kaca berukuran besar hingga hampir menyentuh atap-atap. Dari kaca tersebut, Laura bisa melihat pemandangan indah dari bintang dan bulan. Tempat itu adalah satu-satunya yang tidak memiliki pencahayaan dari lampu, karena cahaya bulan akan masuk ke dalam sana di malam hari. Tempat tersebut juga satu-satunya yang tidak memiliki penjagaan. Juan bilang, dia biasa datang kemari saat perasaannya tidak enak dan hanya ingin sendirian. Saat Juan kembali, "Aku harus meminta tiket bulan madu secepatnya," gumam Laura. "Hik, Laura." Laura menoleh ke belakang. Itu adalah Elios yang telah mabuk. Wajah pria itu memerah, tangan kanannya memegang botol anggur yang telah kosong, pakaiannya kacau, aroma menyengat keluar darinya. "Ho, kau ada di sini rupanya. Aku mencarimu kemana-mana, Jaleng." Laura hanya diam saat Elios mendekatinya. Saat jarak mereka hanya 2 meter, Elios menunjukkan ekspresi heran saat melihat tubuh Laura. Wanita itu langsung sadar kalau ia mengenakan gaun tidur yang cukup terbuka di area dadanya, dengan kimono yang berfungsi seperti jaket, jas untuk menutupi lengannya. Pantas saja Juan Shirley tergoda. "Kau memiliki tubuh yang bagus." Laura melewati Elios, namun lengannya ditarik, dan tubuhnya dipeluk dengan erat. Laura kesal, ia sontak mendorong dada Elios dengan kedua tangannya. Perasaannya semakin memburuk, saat tangan Elios meraba pinggul dan semakin ke bawah. Elios berbisik, "Aku boleh mencicipimu, kan?"